Hai kalian di kolom komentar karena sekarang kita meluncur menuju Alpha. Ya, itu dia jalur terbang pesawat juga sudah dari Aradok menuju ke area Ocean View, di mana seperti yang aku bilang tadi, keras-keras saja perang di early game-nya. Vesaka Sriwijaya seperti biasa, seperti pada umumnya akan berhadapan dengan tim God of Wolf. Yang mana God of Wolf ini adalah tim yang memang nggak mau pindah apapun hasilnya. Mereka selalu berperang. RRQ pernah terusir dari Zipway juga oleh tim God of Wolf. Betul, jadi Vesaka Sriwijaya harapan kita adalah mereka bisa mengimbangi atau bahkan meratakan dari God of Wolf untuk di awal-awal Basecamp. Beberapa kali memang sering sekali sudah terjadi pertarungan di early. Lihat bagaimana seorang Guns berhasil men-take down satu anggota terlebih dahulu. Joelnya harus tumbang, tapi masih ada 3 anggota lainnya. Dan berhasil untuk di-take down di tangan seorang Gardu. Nice banget para punggawa dari arah God of Wolf akan terusir dan membuat Vesaka Sriwijaya kali ini unggul. Tapi masih ada Demon juga yang berhasil berbanget satu orang. Gardu datang di momen yang tepat. Rata 4 poin eliminasi berhasil dikantongi secara penuh dan hanya kehilangan 1 orang saja, Bung Sur. Iya, ini bagus secara posisi mereka turun tadi, entah memang bagian dari rencana atau tidak. Vesaka Sriwijaya itu secara tidak langsung sudah mengurung pergerakan dari tim lawan. Itu dari segi ketika mereka nggak dapat senjata aja, secara posisi aja kita bilang itu dari tim God of Wolf-nya sudah kekunci. Lihat aja double pick di dalam satu compound, 2 player itu bisa dikalahkan. Kemudian ada keisengan yang dilakukan oleh satu tim Virtus Pro. Kirim puwaraknya ke sini berharap bisa dapetin beberapa lah kill di sini, mungkin 1 atau 2. Kalaupun dia harusnya nantinya akan tereliminasi, nggak rugi-rugi banget karena masih di early gitu. Tapi sayangnya dianya harus tereliminasi. Hasil yang baik ini 4 poin eliminasi sudah didapatkan oleh Vesaka Sriwijaya. Memang Joelnya tadi harus tumbang, tapi kan seutuhnya akhirnya Basecamp dikuasai oleh mereka saat ini. Ya, itu bakal jadi poin penting ya untuk Vesaka Sriwijaya early pace-nya, karena sering sekali di Basecamp ini dua-duanya bahkan ada Demon yang merupakan seorang Yanbin. Ternyata God of Wolf harus tumbang di posisi ke-12. Jelas itu menjadi masalah dan Vesaka Sriwijaya berarti sudah resmi menjadi pemenang di area Basecamp. Ini bakal jadi trigger juga untuk di area esok jika God of Wolf-nya masih belum lolos dan Vesaka juga masih belum lolos. Harusnya God of Wolf mungkin akan menggunakan respect play, karena kalau mereka masih mau mencoba, mereka yang akan kena batunya. Kita lanjut terlebih dahulu. Ternyata Bigatron kali ini akan bergerak menuju ke area Blue Veil terlebih dahulu. Sudah akan ada tim Flash juga yang rotasinya cukup cepat. Mereka datang dengan menggunakan mid launch pad. Lihat the zoom, berhasil coba dimakan di area bawah. Mencari angin segar untuk Bigatron. Di sini juga harus tumbang. Walaupun memang coach harus terjatuh, tapi di 2 lantai pertama, kompon yang dimiliki sama tim Flash sudah diratakan 2 anggotanya. Sisa 1 Wang Am yang berada di lantai 3 kali ini akan coba ditunggu, dicari sama seorang Azril. Kekuatan perang jarak dekat mereka akan sangat-sangat luar biasa. Coba melarikan diri dari seorang Dead, tidak akan bisa kemana-mana. Terbaca sudah, masih ada usaha revive yang dilakukan. Wangam akan coba diburu, tembakan 2 arah, bakal ada double pick-nya connect, dan kali ini Bigatron juga mendapatkan 4 poin eliminasi, Bung Surya. Nah, ketika mereka sudah dapat informasi juga lokasi musuhnya, lihat aja 3 player langsung komit ke 1 titik, meskipun tadi sempat satu player Bigatron itu sudah cukup low banget Azrilnya. Tapi ternyata Casey-nya Dix itu ngikatnya ke arah seorang Keong di sana, sehingga butuh waktu juga untuk Azril medikasi dulu. Untungnya pergerakan cepat dari teman-teman yang lain menjatuhkan player-player dari tim Flash. Hongam yang ada di bagian atas nggak ketahuan karena Homer dari Azril tadi juga lagi cooldown. Sebelumnya sudah digunakan dan connect ke player-player lainnya. Dia sempat turun ke bagian bawah ketika tadi Koja juga berhasil buat terjatuh, sehingga teman-teman yang lain fokus untuk nge-revive si Koja ini. Masih ada harapan sebenarnya untuk tim Flash itu, tapi mereka harus memikirkan daerah mana lagi yang bisa mereka sentuh. Tapi ternyata sudah tumbang juga tim Flash-nya di placement sebelah. Menarik kalau kita melihat ternyata ada EVOS Divine kali ini akan bertemu dengan WAG, tim yang sedang melakukan duel juga. Tapi kita perlu lihat bagaimana seorang Aim God juga kali ini memberikan beberapa tembakan. 2 anggota dari WAG, maksud aku 3 anggota bermain secara bersamaan. 1 orang yang terpecah belah kali ini jauh berhasil diambil juga sama para penggawa EVOS, yaitu seorang Rasha, dan berhasil coba di take down. Revive cuma dilakukan, tapi X-Bar kali ini akan berduel sama seorang Rasha. Berhasil coba untuk diberikan beberapa damage, coba diterobos. Awas, hati-hati ada airdrop di sana. Namun MK juga harus terjatuh, gak masalah karena Coach datang memberikan bantuan. Cyrus menjadi target utama, 1 jam selesai. 2 anggota di tangan seorang Kacel. EVOS Divine sapu bersih WAG kali ini.
Iya, ketika alatnya sudah berhasil dibuat terjatuh di situlah gak bisa berbuat banyak lagi WAG-nya. Explorer berada di bagian belakang, pada akhirnya pun ketangkap. Lihat alatnya baru aja diturunkan, temannya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak ada exit plan mereka lakukan di sana, nggak ada mini launchpad juga untuk mengakhiri atau kabur dari pertempuran itu, sehingga seorang Alan yang tersisa sendiri ternyata mau ngambil turun di bagian bawah lagi tadinya. Tapi sayang temannya sudah terjatuh dan ngebuat dia nggak jadi. Akhirnya turunnya masih nggak jauh-jauhan dari EVOS juga. Yes, itu. Dan yang menariknya adalah bagaimana peran-peran ini gara-gara banyak tim yang udah lolos ke babak final, 3 tim lebih tepatnya, banyak peran yang tergantikan. WAG berharap pada saat tim Flash-nya menguasai ke area Bluefield, tim Flash-nya bisa naik ke atas, kemudian mengunci pergerakan dari EVOS Divine, ketemu sama WAG juga yang main cepat dari Militia, mereka turun menuju ke area Forest Red, yang ternyata masih bisa dimenangkan oleh EVOS Divine. Kali ini Pesaka Sriwijaya juga akan coba untuk bermain menuju ke arah garisan terlebih dahulu. Ada Igons yang harus tumbang, membuat 3 punggawa lainnya pun harus bermain dengan cukup safe, dan mereka akan bermain di area pinggiran setelah mendapatkan 4 poin eliminasi. Memang tadi ada pergerakan yang cukup nakal dari para punggawa Pesaka Sriwijaya untuk mencari pundi-pundi poin eliminasi lebih, tapi justru malah mereka yang harus revive semuanya tadi, Bung ya. Iya, mereka terlalu jauh ini udah di daerah base camp. Mereka lihat posisi mereka sekarang di garisan menuju ke daerah Snowfall, yang mana kalau secara jarak itu jauh banget, betul, kan, dan betul. Zonanya memang kita belum tahu ada di mana. Kalaupun zonanya ada di sini, bisa saja mereka harusnya ngambil pelan-pelan masuk ke daerah Militia dulu mungkin, atau ke depan-depan daerah Railroad itu sebelum akhirnya mereka ke belakang. Tapi karena adanya gangguan di pertempuran sebelumnya yang ngebuat mereka juga beberapa player keculik, sehingga mentalnya jauh, teman-teman yang lain nyusul ke daerah sana. Dan ternyata zona keduanya masih memang berada di seputaran garrison di bagian atas, tinggal membuat Pesaka Sriwijaya berhasilkah untuk merevive temannya atau mendapatkan kompon nantinya yang aman, cukup aman di dalam zona kedua, zona ketiga, dan zona selanjutnya. Yes, dan sudah akan ada pertempuran yang pecah kali ini. P-Sports berhadapan dengan adanya tim Heavy. Stevie bakal coba digunakan oleh seorang LBT kali ini. Lihat Mufasa udah terkikis dari segi SP, mundur. Perebutan Arsenal yang gak worth it. Kabinya baru datang, terlambat banget dari seorang Kabi. Walaupun ternyata dari Sam Donkrai juga hampir saja benar terjatuh begitu saja. Tapi lihat, dari seorang Nero berhasil meledakkan ke arah seorang Mufasa. Langsung ada follow up lagi. LBT kali ini akan segera datang. Asal Dorpati connect ke arah seorang LBT. Hati-hati. Sudah ada Nero juga yang bakal coba ter-take down. Ternyata P-Sports terlalu gegabah. Mereka yang justru harus menjadi santapan karena tidak ada info bahwa para punggawa dari arah tim Heavy bermain kanan dan juga kiri. Kabi yang datang terlambat membuka posisi baru dan membuat akhirnya 2 punggawa dari P-Sports harus menghilang. Lihat bagaimana mereka harus reset lagi kali ini, Bu. Iya, tapi seenggaknya LBT di situ masih punya 1 mini launchpad ketika kegagalan mereka untuk bisa menyelesaikan war di bagian sana. Nero pegang pelontar, tapi sayangnya di beberapa ammo pertama itu memang pelontar saat ini agak sulit untuk menjatuhkan player. Betul. Apalagi sudah menjelang mid game, late game itu, karena 1 ammo itu kadang belum langsung terjatuh. Ya. Karena saking kuatnya ya, belum lagi masih ada counternya dari Stevie atau masih ada case yang digunakan oleh tim lawan yang ngebuat player lawan itu kadang masih sangat kuat untuk dijatuhkan, sehingga Neronya juga harus terjatuh. Masih ada opsi tadi untuk pakai mini launchpad. Lauhunya juga sudah menuju ke arah garisan duluan kan, ke arah vending machine ya, yang membuat mereka masih bisa untuk merevive setidaknya untuk saat ini. Tinggal turunnya ke arah mana, apalagi mereka sudah tahu daerah garisan itu sudah banyak sekali tim yang akan masuk ke daerah sana. Betul, dan sekarang lihat bagaimana ternyata Onyx juga harus tumbang terlebih dahulu. Onyx nampaknya seperti tim yang tidak memiliki identitas untuk di area Albine. Mereka turun di sekitaran carousel, kemudian rotasi pertama mereka juga menyebabkan mereka kehilangan 1 orang. Pada saat mereka berpindah ke area Militia, justru malah ada EVOS Divine yang memakan karena mereka. Serba salah posisi dari Onyx itu sendiri. Dan EVOS 7 poin eliminasi sudah dikantongi. Rasya terjatuh di tangan seorang Nero kali ini. Tidak bagus sebenarnya, cuman masih ada vending machine juga yang nantinya bisa dikuasai sejenak oleh para punggawa dari EVOS Divine kali ini. Bigetron juga sudah melakukan move. Zona yang terpental ke area atas akan coba memaksa tim Bigetron kali ini bergerak cukup cepat juga untuk masuk ke arah Militia, Bung Surya. Ya, sejauh ini sudah berada di seputaran Militia Bigetron Esports-nya, namun mereka sendiri belum banyak pergerakan yang mereka lakukan juga di Militia. Mereka masih memantau satu tempat di daerah vending mesinnya, apalagi sudah ada 1 player yang di revive. Harusnya Rasya yang di revive baru jatuh di sana tahu di revive-nya dari vending mesin yang mana.
Ya, karena nggak mungkin vending mesin yang ada di Snowfall orangnya ke situ dengan jarak parasut masih di atas tinggi banget. Itu paling vending mesin daerah Militia ini. Makanya dari Bigetron ini sendiri masih sangat peduli sekali, memantau sekali ke arah vending mesin Militia itu. Mereka mengkhawatirkan nanti ada pergerakan dari tim yang ada di bagian depan sana. Dinokular sudah digunakan juga, tidak mendeteksi siapapun di sana. Ini yang bisa diambil kesempatannya oleh Bigetron Esports ini untuk menguasai lantai 1 atau mungkin di bagian atap dari bangunan vending machine di bagian depan. Iya, dan yang menariknya dengan rasa yang turun tadi terus sadar dia ditembakin, dia tuh ngasih info yang bagus juga buat teman-temannya bahwa ini vending machine harus dilepas. Ada satu tim yang sudah bertengger di sisi kanan dari vending machine. Kalau sampai dipaksakan bertahan di vending machine dalam keadaan rasanya belum memiliki resource apapun, EVOS yang nantinya bakal kewalahan. Maka dari itu EVOS sempat narik ke arah belakang, penggunaan dinokularnya itu kosong bersih, jadi nggak betul-betul dapat info dari Bigetron. Kemudian mereka balik lagi. Jadi kalau Bigetron nanti terpukul mundur oleh tim Vamos yang baru datang masuk ke area dari vending machine yang dianggapnya kosong, akan dikejutkan oleh para penggawa EVOS Divine. Jelas ini menjadi satu pertempuran yang kita tunggu juga. Lihat sudah ada UAV juga yang harusnya bakal coba untuk dihancurkan. Udah ada info bagaimana ternyata EVOS dapat di depan mereka ada satu, di sisi kanan mereka juga harusnya ada tim yang berbeda. Karena kalau melihat jalur dari UAV yang tadi sempat berjalan, itu harusnya mendeteksi juga kedatangan dari tim Vamos. Lihat sudah akan ada beberapa rotasi yang coba dilakukan. EVOS bergerak ke sisi kanan, di sisi yang berbeda. Ada Onyx juga yang dalam keadaan kesulitan bisa kita bilang. Karena memang udah mulai tercecer dari Onyx sedari early tadi. UAV balasan bakal coba dilakukan kali ini. Posisi dari EVOS Divine juga sudah mulai terbaca, Bung Surya. Ya, ini sama-sama sudah saling mengetahui, tinggal Famosnya aja apa yang akan mereka lakukan. Meskipun sejauh ini memang Famos itu masih ada di bibir dari zona yang cukup aman ini. Sama-sama nggak ada yang ingin melakukan pertempuran. Mereka sama-sama sudah mengetahui. Lihat aja kepedulian dari seorang Rasyah tadi. Ketika UAV light mereka menandai beberapa titik player, dia lihat di bagian atas torrent itu apakah ada orang, sehingga mereka nggak keculik dari bagian atas. Karena kalau mereka nggak periksa benar-benar bagian atas itu, bisa saja mereka terlalu fokus menyerang player siapapun yang ada di bagian bawah, yang atas nembakin, menjatuhkan mereka. Harus revive lagi mungkin bisa karena vending machine dikuasai oleh mereka, tapi kan butuh waktu juga nanti untuk melakukan reset berikutnya. Namun pergerakan dari tim Bigetron Esports lebih cepat dibandingkan tim EVOS Divine. Mereka ketika zonanya keempat tadi sudah update, mereka ambil satu komponen. Setidaknya sekarang mereka bisa melakukan setup, tinggal menyerang siapapun yang akan datang ke tempat mereka saat ini. Iya, dan lihat bagaimana pengambilan kompon yang dilakukan sama Bigetron ini tepat banget, karena ini adalah salah satu kompon yang akan melihat dua tim masuk ke arah mereka. Di sisi yang berbeda ternyata Pusaka Sriwijaya dapat 1 poin eliminasi tambahan dari para penggawa Onyx yang ternyata juga harus bersembunyi sejenak. Mulai padat, 10 tim masih ada masuk ke zona-zona akhir. Gardunya sudah mulai terjatuh, but it's okay. Lihat bagaimana ternyata dari serang Gardu juga masih mampu untuk di-revive terlebih dahulu. Koja di sisi yang berbeda juga mendapatkan seorang Baros. Vision yang didapetin sama Bigetron sih banyak banget. Mereka nggak cuma bisa untuk melihat ke arah Vamos dan juga EVOS, tapi yang di luar juga bisa. Adrian, satu harapan terakhir melawan 2 orang kali ini tetap harus terjatuh pada akhirnya. Dan Onyx harus puas di posisi yang ke-9. Ini benar-benar sulit untuk Onyx, Bung Surya. Iya, kalau kita melihat dari tim Onyx, aksinya cuma kita lihat seorang Adrian aja tadi. Memang namanya dari tadi nongol itu berperang dengan tim Virtus Pro. Mereka cukup lama awet berperangnya, nggak yang begitu cepat langsung rata, nggak. Karena mereka sama-sama tidak war yang begitu dekat. Tidak juga menyelesaikan warnya ketika tim lawan sudah berhasil dijatuhkan, karena mereka masih fokus juga harus bisa masuk ke dalam zona. Sama-sama di luar zona tadi dua tim itu. Betul. Jadi objektifnya juga sama. Nah, ini juga memiliki objektif yang sama. Famosnya udah mulai masuk ke dalam zona lebih dulu, tapi ada EVOS juga yang bakal membuang resource-nya dengan glue wall yang begitu banyak dibuka. Membuat dari EVOS kali ini cukup aman dari tembakan Bigetron yang sudah mulai mengganggu. Di sisi yang berbeda, lihat Pusaka Sriwijaya berhadapan dengan Virtus Pro kali ini yang ternyata di arah yang jauh. Edge Global juga harus tumbang di posisi yang ke-9. Coba didobrak terlebih dahulu. Igon kali ini masih coba untuk bergerak. Lawan mereka adalah tim Heavy yang berada di depan matanya. Terlalu jauh nampaknya dari Virtus Pro yang kali ini berhadapan dengan EVOS juga. Ada 4 tim yang saling ngadu jotos kali ini. Lihat, EVOS salah. Nampaknya mereka
mereka juga harus menjadi santapan empuk karena turun satu persatu di tangan Virtus Pro kali ini. Salah memilih tempat turun sama dengan tumbang. Gardu juga harus terjatuh. Tim Heavy benar-benar bisa mendobrak semuanya. Please One menutup. Vesaka Sriwijaya harus tumbang di posisi yang ke-8 Bung Surya. Ya, ada kebingungan mungkin dari tim Vesaka Sriwijaya ketika mereka harus berhadapan dengan satu tim. Kemudian ada tembak-tembakan juga di bagian luar. Jadi mereka sedikit terusik ketika fokusnya berhadapan dengan tim Heavy. Padahal sebelumnya tadi mereka sempat mendapatkan serangan juga dari arah Virtus Pro. Kemudian Virtus Pro-nya mau join party, malah EVOS-nya datang sendiri ke tempat yang sama. Itu dia kuncinya ya, bagaimana ternyata Virtus Pro yang baru mau bergerak kedatangan tamu yang EVOS-nya juga datang satu persatu. Jadi sangat-sangat mudah untuk dimakan oleh para penggawa Virtus Pro yang notabene mereka lagi main berempat. Lihat bagaimana 4 tim yang tersisa kali ini. IMGUT masih ada, coba untuk bertahan, coba untuk mendapatkan satu placement point terbaik kali ini walaupun sudah mulai terkepung. Tembakan datang ke arah dia. Tim Heavy juga menyisakan 2 anggota. Virtus Pro masih ada 4, Bigetron masih ada 4 tim akan bergerak ke zona selanjutnya karena zona sudah mulai bergeser. Kali ini coba diterobos terlebih dahulu oleh Bigetron, memaksa dari tim Heavy akan bergerak menuju para punggawa dari Virtus Pro kali ini. Yes, komponnya sudah diambil alih, berarti ada duel yang bakal coba terjadi antara tim Heavy dan juga Virtus Pro. Lari dia, coba untuk berpindah tempat, tapi tidak akan bisa kemana-mana. Tumbang, masih bisa tumbang di posisi yang keempat dari tim Heavy. Namun 3 tim masih bertahan. Ada EVOS Divine, Bigetron bersama dengan Virtus Pro di sana. Kyong masih coba melakukan setup terlebih dahulu dengan beberapa glue meter yang bakal coba dibuka. Zona berada di tangan dari Virtus Pro. Bigetron harus segera masuk. Bigetron harus segera merebut kompon tersebut karena kalau tidak jelas ini akan jadi berbahaya. Satu kompon batu akan menjadi satu momentum juga untuk Virtus Pro bisa mendapatkan kompon permanen dan mendapatkan free hit nantinya. Ada A124 yang connect ke 4 orang, menjadi informasi yang bagus dari Virtus Pro kali ini yang coba untuk diperangin juga. Tembakan demi tembakan bakal coba dibuka, dibalaskan dengan adanya glue meter. Bigetron geser ke sisi kiri, tapi Aim gak terbaca karena harus keluar masuk dalam zona. Tumpang EVOS di posisi yang ketiga. 4 lawan 4 Israel kali ini masih bergerak masuk. Ada A124 balasan juga. Buarak harusnya kena di sana, bakal coba diterobos sama seorang Kyong. Ternyata masih bisa mundur, tapi Azril berhasil mendapatkan satu kepala di sana. Momentum sudah dibuat oleh Bigetron. Kyongnya harus tumbang kalah duel. Koja masih bisa mendapatkan satu. Ada pertukaran, tapi terjatuh satu persatu menyisakan seorang Kyong yang kali ini baru saja bangkit. Namun melawan 2 orang cukup sulit. Lihat hasilnya bangkit dan menyisakan P1 kali ini. Kyong 1 jam shot coba dilakukan, connect tembakannya coba dibalaskan terlebih dahulu, tapi Kyong berhasil menang duel.